Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang sedang viral. Nah, sekarang kita akan menantikan nih Miss Feby sebagai narasumbernya. Apa Feb yang kita ingin bahas? Hari ini tuh lagi banyak banget yang bahas. Kan kalau orang-orang di dunia mungkin ya lagi pada bahas all eyes on Rafah ya, seperti kita tahu tentang Palestina ya Pak ya. Tapi untuk Indonesia sendiri itu lagi sedang marak dengan all eyes on Papua. Oke. Jadi all eyes on Papua ini jadi ada sekelompok suku yang tinggal di pedalaman, tapi ternyata tanahnya dia mau diubah sama suatu perusahaan untuk menjadi perkebunan sawit, Pak. Oke. Nah, jadi kan si sukunya ini kan merasa tertindas ya, Pak. Akhirnya datanglah dari Pak, dari Papua ke Jakarta, Pak. Jalan kaki, Pak. Serius? Jalan kaki, Pak, sumpah. Jalan kaki ke Mahkamah Agung. Tapi sekarang belum dapat hasil apa-apa, Pak. Oke. Jadi kita semua ikut membantu, netizen ikut membantu. Menurut Bapak tuh gimana sih gitu? Ya, saya nggak tahu mengapa hal ini sampai terjadi ya. Ini seperti hal yang sudah lazim gitu terjadi di negeri kita, yaitu suatu tindakan ketidakadilan. Seharusnya kan di sini pemerintah berperilaku secara bijak ya menyikapi hal seperti ini gitu. Kok ada sebagian warga yang datang jauh-jauh dari Papua sampai mengadukan masalahnya kepada pemerintah pusat. Memang pemerintah daerah tidak memiliki kekuatan gitu ya untuk bisa mengatasi masalah ini. Sampai mereka harus datang jauh-jauh, apalagi sampai jalan kaki ke pemerintah pusat. Nah, ini yang saya bingung gitu, kenapa hal ini seperti menjadi suatu kebiasaan di negeri ini. Kayaknya pemerintah daerah itu kayak macan ompong gitu, nggak punya power gitu untuk mengatasi masalah di lingkungannya. Sampai warganya harus datang jauh-jauh ke pemerintah pusat, dan pertanyaannya pemerintah pusat juga bisa apa? Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Ya, kadang sebagian orang ya ingin mendapatkan keadilan. Mereka sepertinya tuh harus berjuang sampai titik darah penghabisan gitu. Kalau tidak sampai sejauh itu, mungkin suara mereka tidak terdengar. Ini yang saya merasa bahwa menjadi warga negara di negeri ini berat banget ya. Untuk mendapatkan keadilan itu harus sampai kita mengorbankan segala hal gitu. Malahan kadang kita menerima misalnya ancaman gitu, agar kita tidak berbuat atau berjuang yang menjadi hak kita ya. Nah, ini yang kadang ya kita harus cermati bersama gitu. Mau sampai kapan kejadian seperti ini terus berlangsung gitu? Apakah harus terjadi, ya mohon maaf ya, revolusi dulu gitu di negeri ini agar keadilan itu bisa merata bagi semua rakyat Indonesia gitu. Nah, itu Feb yang menjadi hal yang patut kita perhatikan bersama. Tapi ngomongin soal keadilan ya Pak ya, dan balik lagi kita ngomongin soal Papua nih ya Pak ya. Ini tuh udah dari lama banget Pak. Ada omongan Barat lebih baik dari Timur. Jadi orang Timur itu pasti ngerasa mereka tuh pernah ngerasa didiskriminasi, dibilang kayak ih lu orang hitam gitu tuh, disingkirkan gitu-gitu Pak. Dan itu udah lama banget Pak. Lalu kemana Pancasila kita yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Itu kemana terusan? Ya itu jadi pajangan doang. Terus ngapain kita hafalin Pancasila? Iya, buat nilai kan, nilai raport. Jadi kecenderungannya pendidikan di negeri ini hanya mencari nilai, bukan mencari paham dan terus kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Ya ini yang makanya kan mengapa saya mendirikan sekolah Fikar School ini, agar apa yang dipelajari oleh anak-anak didik kita, mereka bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan mereka masing-masing, menjadi bekal untuk masa depannya. Jadi bukan hanya untuk dihafal terus dilupakan. Ini yang saya juga melihat bahwa
terjawab sudah gitu. Mengapa bangsa ini tuh seperti bangsa yang jalan di tempat. Sulit kita menjadi negara maju. Karena salah satu PR kita ya untuk menjadi negara maju yaitu bagaimana kita memiliki akhlakul karimah yang terbaik. Sedangkan kita adalah salah satu negara yang umat muslimnya terbesar di dunia ini gitu. Tetapi kalau kita tidak mau mengimplementasikan ajaran agama di dalam kehidupan kita, ya percuma saja gitu. Ya. Negeri kita ini tidak akan pernah mendapatkan keberkahan gitu dari Yang Maha Kuasa. Ya terbukti kan hal-hal seperti ini terus berlangsung gitu, ketidakadilan ini gitu. Misalnya tadi kamu bilang bahwa masyarakat kita yang tinggal di wilayah timur itu mendapatkan diskriminasi gitu. Itu sudah menjadi rahasia umum gitu. Ya. Padahal kita ini satu bangsa gitu, ya, satu tanah air. Tetapi kok seperti ada pengkotak-kotakan di negeri kita ini. Betul. Kita kan seharusnya belajar dari masa lalu gitu. Kita dulu lama dijajah oleh bangsa asing. Kita tidak enak gitu menjadi bangsa yang didiskriminasikan gitu ya oleh bangsa asing. Kita menjadi kelas ketiga gitu ya dalam kasta pada saat itu gitu. Seharusnya kan ini menjadi pembelajaran untuk kita tidak ulangi lagi kepada bangsa sendiri. Nah ini yang nggak normal gitu. Coba deh kita belajar dari kejadian di Palestina saat ini ya. Bangsa Israel menindas bangsa Palestina. Ya. Kalau menurut saya, ya mohon maaf ya, ini dari sudut pandang saya, itu bisa dibilang normal. Tapi jangan disalah tafsirkan. Normal di sini karena bangsa Palestina ini bukan bangsa Israel. Makanya mereka ditindas. Mereka bukan bagian dari bangsa Israel. Nah tetapi ini bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Tetapi kok kita menzolimi bangsa sendiri, itu yang aneh gitu. Kalau bangsa Israel menzolimi bangsa luar, di luar mereka, wajar menurut saya. Karena mereka merasa, lo tuh siapa? Lo bukan bagian dari kita. Nah tetapi kan masyarakat Papua ini bagian dari bangsa Indonesia. Kok masih merasakan diskriminasi juga. Jadi kalau menurut saya kita ini lebih zolim bahkan dibandingkan bangsa Israel. Ya, ini seharusnya menjadi titik balik kita gitu. Kita melihat ya kejadian di Gaza gitu ya, banyak bangsa Palestina tuh yang diinjak-injak harga diri, bukan harga dirinya saja gitu, nyawa juga melayang. Tetapi oleh bangsa di luar bangsa Palestina. Tetapi kalau kita masih dalam rumpun yang sama, tetapi kita saling menzolimi, makanya nggak heran gitu. Ya, kalau negeri kita banyak masalah, ya, korupsi nggak pernah ada habis-habisnya. Terus kebijakan pemerintah bukannya mensejahterakan masyarakat, tetapi malah menekan masyarakat. Ini yang menurut saya akibat buat tangan kita sendiri gitu. Ini Feb, jadi yang saya menghimbau gitu ya kepada seluruh masyarakat. Kalau kita tidak mau mengubah nasib kita sendiri, siapa yang mau mengubahnya? Itu poinnya. Tapi menurut Bapak, apakah terjadi diskriminasi ini apa ya? Saya mau nanya soal diskriminasi dulu Pak, nanti kita agak pinggirin dulu masalah yang tadi. Soal diskriminasi ini apakah, saya nanya dari beberapa teman saya kan ngomong kayak, kenapa adanya itu? Kemungkinan besar karena ada akulturasi budaya luar. Misalkan anak-anak Indonesia sekarang lebih suka sama misalnya K-pop. K-pop itu kan kayak beauty-nya itu kan kayak putih lah, tinggi lah, cantik lah, gitu-gitu. Sedangkan orang Papua kan bisa dibilang agak hitam, agak pendek, gitu-gitu kan. Apakah menurut Bapak juga emang ada hubungannya akulturasi budaya dan teknologi atas adanya diskriminasi ini? Kalau saya pikir nggak ada hubungannya. Karena diskriminasi pada rakyat Papua ini sebelum K-pop menjadi populer. Ya. Sudah dari lama berarti? Sudah sejak lama. Kalau menurut Bapak kenapa? Ya itu karena kita belum bisa mengimplementasikan ya Pancasila itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Pancasila itu hanya sebagai pajangan doang di dinding-dinding sekolah gitu. Ya seharusnya kan ketika kita
menyadari gitu, kita memiliki ideologi negara. Seharusnya kan ideologi negara ini kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena nggak ada yang salah dengan Pancasila. Yang salahnya kalau nggak dipraktekin. Ya. Cuman dihafalin. Nah ini masalahnya pendidikan di Indonesia. Kita tuh senangnya ngafal, bukannya senangnya mempraktekkan apa yang kita pahami. Nah, jadi sebatas itu saja gitu. Makanya nggak heran gitu, sulit kita mendapatkan keadilan di negeri ini.